Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et j'espère que vous allez bien. Perkenalkan, namaku Davina Zaherini Prasetyo, dapat dipanggil Davina. Pada kesempatan hari ini, aku ingin membahas salah satu novel Prancis berjudul Le Fantôme de l'Opéra karya Gaston Leroux yang terbit pada abad ke-20, tepatnya di tahun 1910, yang telah diadaptasi menjadi film serta pertunjukan teater. Dan tidak kalah menariknya, novel ini ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke ceritanya, mari kita bahas sedikit siapa itu Gaston Leroux. Gaston Leroux merupakan penulis Prancis abad ke-19. Pada awalnya, ia merupakan seorang reporter untuk sebuah surat kabar di Prancis, yaitu Journal Le Matin. Dan ia juga menjadi koresponden internasional yang meliput revolusi Rusia di tahun 1905. Hingga akhirnya ia menciptakan novel-novel bertemakan misteri dan gotik. Cerita hantu opera berlatar di Palais Garnier, opera dengan arsitektur paling megah di Prancis. Di ruang bawah tanah opera tersebut tinggallah sosok misterius yang dijuluki sebagai hantu opera. Namanya adalah Eric, namun hanya segelintir orang yang tahu namanya. Ia dideskripsikan memiliki wajah yang cacat, tanpa hidung, seperti tengkorak, dan ia juga menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. Karena ia merasa keberadaannya ini tidak dapat diterima oleh masyarakat, dan ia pun mengisolasikan dirinya di ruang bawah tanah opera tersebut. Eric jatuh cinta pada seorang soprano muda bernama Christine Daae. Sejak kecil, Christine ditemani cerita dari ayahnya mengenai malaikat musik dengan suara yang sangat indah dan hanya datang kepada orang tertentu saja. Ayahnya juga berjanji jika ia telah di surga maka ia akan mendatangi Christine. Semenjak kematian ayahnya, Christine selalu memegang kata-kata tersebut, dan ia mulai merasa bahwa malaikat musik telah mengunjunginya, mengajarinya bernyanyi, dan membimbingnya selama di opera. Setelah sekian lama, ia percaya kalau itu adalah roh ayahnya. Christine mulai menemukan fakta bahwa sebenarnya ia adalah Eric, si hantu opera. Suatu hari, Christine diminta untuk tampil dalam opera, dan ia berhasil menampilkannya dengan memukau dan mendapatkan banyak pujian dari penonton. Bahkan penonton bertanya-tanya mengapa bakat seperti ini baru dikeluarkan oleh manajer opera. Dan di momen itulah juga, ia bertemu dengan Vicomte Raoul de Chagny, teman yang telah menyukai Christine sejak kecil dan berharap dapat menikahinya. Meskipun pada zaman tersebut, seorang bangsawan tidak dapat menikahi rakyat biasa. Jadi pada dasarnya, Christine itu berasal dari desa di Swedia, sebelum akhirnya ia pergi ke Prancis untuk belajar opera, untuk belajar bernyanyi. Kembali ke cerita, saat itu Christine pura-pura tidak mengenal Raoul karena ia tidak ingin membahayakannya. Pasalnya, Eric bisa saja mengawasi Christine. Jadi Eric itu terobsesi dengan Christine dan ia juga memaksa Christine untuk menyukainya, untuk mencintainya. Awalnya Raoul bingung atas sikap Christine. Dan singkat cerita, Christine memiliki kesempatan untuk berbicara empat mata dengan Raoul, dan ia pun mulai membagikan pengalamannya bagaimana ia mulai bertemu dengan malaikat musik, beserta keterkejutan yang ada di baliknya, bagaimana ia berkomunikasi dengannya, dan mengutarakan perasaan kepada Raoul. Dalam cerita perempuan ini, Raoul kadangkala merasa Christine itu menipunya, karena ia berkata ia mencintai Raoul, tetapi kenapa patuh terhadap perkataan hantu opera itu? Dan tibalah Eric mengetahui hubungan antara Christine dan Raoul. Ia pun menculik dan menahan Christine di tempat persembunyiannya di ruang bawah tanah opera yang juga menjadi tempat tinggalnya. Ia memberikan Christine dua pilihan, mati dengannya atau menikah dengannya. Yang mana keputusan Christine itu akan mempengaruhi situasi di opera tersebut di Palais Garnier. Dan pada akhirnya Eric melepaskan Christine untuk bersatu bersama Raoul karena ia menyadari bahwa cinta tidak dapat dipaksakan dan ia pun menghilang. Pada novel ini, satu hal yang terlihat jelas yakni adanya diskriminasi. Karena fisiknya yang berbeda dari orang lain, Eric meskipun berbakat dalam bernyanyi, karena suaranya tidak ada yang menandinginya di dunia bahkan, dia tidak diterima oleh masyarakat, bahkan oleh kedua orang tuanya, sehingga ia memutuskan untuk tinggal di tempat yang tidak dijangkau oleh orang lain. Padahal ia ingin dianggap sebagai seseorang. Tidak adanya cinta dan kasih sayang selama hidupnya itu membuatnya terobsesi untuk menerima cinta. Dan dari yang aku tangkap, Eric itu bukan hantu sebenarnya. Dia adalah manusia, namun dibilang hantu karena dia itu di opera, itu suka tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, dan yang dilihat hanyalah bayangan aja, hanya bayangannya. Identitas hantu ini digunakan Eric untuk hidup dengan bebas tanpa adanya penolakan, dan julukan yang didapat terkait hantu opera, ia gunakan untuk mengendalikan opera. Misalkan dia
meminta manajer opera untuk memberikannya 20.000 franc setiap bulannya, dan jika tidak menuruti permintaannya, maka ia akan mendatangkan bahaya. Dari apa yang aku amati juga, Christine ini mendapatkan dua tekanan dari dua laki-laki ini. Dari Eric tentu saja karena dia mengontrol Christine, dan Christine akhirnya tidak mempunyai kuasa atas dirinya, karena jika Christine tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Eric, maka akan ada ancaman. Dan Raoul ini sebenarnya tidak secara eksplisit, karena hanya ada pada beberapa adegan saja. Misalkan ketika Christine sedang menceritakan masalahnya, terkadang Raoul ini akan menyalahkan Christine meskipun ia juga ingin membantu mengatasi masalahnya, tetapi terkadang dia juga menyalahkan keputusan Christine. Yang mana saat itu Christine berada dalam kedilemaan bagaimana menghadapi hantu opera ini atau Eric agar bebas dari kontrolnya. Setelah mengetahui tentang sang penulis dan kisah hantu opera, apa yang membuat Gaston Leroux ini menulis novel Le Fantôme de l'Opéra? Jadi, pada tahun 1873, di Salle Le Pelletier, yaitu konservatori musik di Paris, terjadi kebakaran. Kabarnya seorang balerina meninggal, dan tunangannya yang seorang pianis bernama Ernest turut menjadi korban dalam insiden tersebut, yang akhirnya menyebabkan luka bakar serius di wajahnya. Karena kondisinya itu, ia memutuskan untuk pergi ke bawah tanah opera, yaitu Palais Garnier, persis seperti dalam cerita novel ini, dan menetap di sana untuk mengasingkan diri dari publik serta mengenakan masker untuk menutupi wajahnya. Selain itu, pada tahun 1896, ketika pertunjukan opera sedang berlangsung di Palais Garnier, sebuah pemberat yang menahan lampu gantung lepas dan jatuh sehingga menyebabkan beberapa orang terluka dan satu orang tewas. Gaston Leroux mengetahui berita-berita tersebut yang kemudian menginspirasinya untuk menulis novel Le Fantôme de l'Opéra. Ditambah terdapat rumor kalau ada hantu di opera Palais Garnier, dan ada yang percaya, ada juga yang menganggapnya hanya sebagai tahayul. Itulah alasan hadirnya cerita tersembunyi di balik gedung musik yang prestisius, sebuah fiksi klasik abadi yang terinspirasi dari kisah nyata. Terima kasih telah mendengarkan. Au revoir.